tanpa tanggung jawab atas pilihan, kamu ya gak akan bisa ngejalanin semuanya dengan baik gitu. Tapi ketika kamu telah memiliki Hai, kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji. Tapi di episode kali ini ada yang berbeda. Karena posisi host Neng Ulia kali ini saya ambil alih. Tapi kali ini beliau jadi bintang tamu. Oke, guys. Selamat datang Neng Ulia. Saya berganti peran dulu dari host menjadi narasumber. Selamat datang loh. Neng Ulia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik sekali. Oke, ini pokoknya antara narasumber dan juga host ini dikuasai oleh tim Perempuan Mengaji sendiri, guys. Jadi ini adalah ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi Neng Ulia ini adalah salah satu kiblat aku di bagian semangat beliau mencari ilmu. Nah, Neng Ulia sendiri dari pertama mondok sampai kuliah itu pilihan Neng Ulia sendiri atau atas saran orang tua? Ya, jadi berbicara mulai dari saya lulus SD sampai saat ini menempuh jenjang S3 itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Pertama, ketika lulus SD itu memang saya sudah diarahkan orang tua untuk menghafal Al-Quran di pesantren yang Bu'ul Quran Kudus. Jadi bisa dipastikan hampir mulai lulus SD sampai S2 itu sebenarnya adalah pilihan orang tua gitu ya. Tapi bukan berarti di situ saya tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan untuk menentukan sendiri passion yang saya miliki. Di situ tetap ada titik-titik di mana saya diberikan kebebasan untuk memilih. Salah satunya adalah dalam memilih pesantren yang hendak saya tinggali gitu. Di mana pesantren itu adalah namanya pesantren Al-Kautsar ya, selepas dari Yambu terus kemudian di Kajen. Mondoknya saya mondok di Al-Kautsar, asuhan Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah. Jadi yang biasanya kakak-kakak saya itu mondok di asuhan Kiai Haji Ahmad Nafi Abdillah, saya memilih untuk berbeda di pesantrennya Kiai Haji Zaki Fuad. Nah, itu sih pilihan pertama. Terus kemudian selepas lulus aliyah itu saya diarahkan guru saya untuk meneruskan ke Timur Tengah. Pertama, memang waktu itu keinginan saya adalah di Mesir. Tapi peluang yang ada dan yang dibutuhkan itu waktu itu adalah di Maroko. Karena di Maroko ini nyari kader yang hafal Quran, kamil 30 juz dan juga dari segi nilai rata-rata juga mumpuni gitu. Nah, dari 3 orang yang diseleksi untuk ke Maroko, dua putri dan 1 laki-laki, itu alhamdulillah saya yang lolos dari kuota 7 orang. Dari kuota 7 orang se-Indonesia. Nah, akhirnya ya sudah berangkat ke Maroko. 3 tahun di sana, alhamdulillah lancar tanpa harus persiapan dulu, dan tesnya juga lumayan. Jadi tesnya itu harus benar-benar dipelajarin benar-benar di interview apa yang pernah dipelajari di Indonesia, kitab-kitab apa saja. Ya pertanyaannya seputar itu, gitu. Jadi kalau alfiah ya benar-benar harus dari alfiah gitu. Terus kemudian juga tes hafalan Al-Quran. Dari mulai juz 1 sampai juz 30 itu sistemnya bukan kita hafalan juz 1 sampai juz 30 bukan, tapi nerusin gitu. Ayat, random. Nerusin ayat, dan kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 10 sampai 15 pertanyaan suruh nerusin ayat. Dan alhamdulillah saya lolos ujian itu, akhirnya nggak harus persiapan dan bisa langsung masuk kuliah. Ya. 3 tahun di sana. Setelah itu pulang dan meneruskan S2 di Paramadina. Itu waktu itu sebenarnya sempat
beda pendapat ya. Jadi banyak yang ingin mengarahkan saya untuk banting setir ke ilmu politik dari yang sebelumnya di Maroko itu studi Islam. Karena memang ya diarahkan ke sana lah seperti itu. Tapi karena waktu itu kepulangan saya di Maroko dan juga pembukaan universitas itu sudah sangat mepet, belum lagi kalau ijazah dari luar negeri itu harus disetarakan di Kemendikbud. Oh gitu. Iya, harus disetarakan dulu di Kemendikbud, baru kemudian bisa digunakan untuk daftar S2. Nah, mepet banget. Saya masih ingat 30 September kesetaraan ijazah itu jadi, dan saya langsung daftar kuliah, dan waktu itu pilihannya adalah di Paramadina karena pertimbangannya itu satu-satunya universitas yang masih buka dan juga linier dengan jurusan sebelumnya studi Islam. Nah, akhirnya ya udah tanpa pikir panjang masuklah di Universitas Paramadina. Baru kemudian ketika ingin melanjutkan S3 itu pilihan sendiri karena memang ada peluang dan juga ada kesempatan, kemudian kriteria yang dibutuhkan juga saya merasa punya potensi di situ. Akhirnya ya udah memberanikan diri untuk masuk S3 atas pilihan sendiri. Kok panjang ya? Mohon maaf. Berarti saya boleh bilang ya, Neng Ulia ini merdeka memilih di mana mau belajar itu di S3 itu, atau sebetulnya memang dari dulu udah independen? Ya kalau benar-benar ngerasa aku harus tanggung jawab dengan pilihanku itu udah dari dulu dong. Karena sekalipun itu dipilihkan, tapi kalau kamu nggak bisa ngejalaninnya dengan tanggung jawab, itu nggak akan bisa selesai. Jadi even itu pilihan kamu sendiri atau itu pilihan orang tua, tapi ketika kamu telah memutuskan, itu berarti juga bagian dari pilihan kamu, iya kan? Nah, selanjutnya adalah konsekuen dengan pilihan yang telah ditetapkan. Sebenarnya dulu waktu di Maroko juga sempat goyang karena keinginan untuk ke Mesir itu belum tercapai gitu. Jadi waktu setengah tahun atau 1 tahun itu sempat ada keinginan untuk pindah ke Mesir aja gimana ya gitu. Kayaknya juga di Maroko itu berat sih, kalau menurut aku pribadi berat karena harus masuk tepat waktu dari mulai jam 8 sampai jam 12 sampai jam 2 istirahat, kemudian jam 2 sampai jam 6 malam masuk lagi dan nggak boleh izin. Jadi memang sistemnya itu wajib kuliah. Beda kalau di Mesir itu nggak wajib kuliah gitu, tapi kalau di Maroko tuh wajib. Tapi pada akhirnya kalau misalnya pindah ke Mesir itu kan otomatis butuh proses lagi, baik itu prosesnya administrasinya, proses persiapan menuju ke sananya, dan itu akan memakan waktu berapa lama gitu. Itu kegalauan pertama. Kegalauan yang kedua, ketika nanti saya beralih ke Mesir, itu juga secara tidak langsung akan melukai pihak-pihak yang telah memilihkan saya ke situ. Salah satunya adalah guru saya. Jadi ya udah, bismillah, ini adalah pilihan yang tepat. Udah, itu aja. Itu waktu di Maroko. Berarti menurut Neng Ulia itu sebenarnya setiap orang mampu memutuskan apa yang dipilih. Itu sebenarnya usia berapa sih? Kalau saya pribadi nih, dari dulu itu selalu saya tanya sama orang tua, sampai beli baju pun pasti nanya. Iya, sebenarnya kalau dari kecil itu sebenarnya kita juga harus terbiasa untuk memutuskan pilihan. Tapi bukan berarti memutuskan dan memilih itu tanpa pertimbangan orang tua. Pertimbangan orang tua itu juga penting, tapi bukan kemudian menciderai kebebasan yang kita miliki gitu. Tapi yang terpenting adalah kita itu berani punya pilihan dan juga berani tanggung jawab atas pilihan yang telah diambil. Itu sih itu paling penting. Karena ya itu tadi, tanpa tanggung jawab atas pilihan, kamu ya gak akan bisa ngejalanin semuanya dengan baik gitu. Tapi ketika kamu telah memiliki
kesadaran bahwa oke, ini pilihan saya dan saya harus bisa melalui semua ini, itu kamu akan enjoy aja menjalani. Tapi kan kadang tuh ada yang nggak berani memutuskan karena dia udah tahu konsekuensinya, jadi cari aman aja lah gitu. Oh ya, itu pilihan sih sebenarnya, pilihan. Kalau memang mau yang seperti itu, mau berpola pikir yang seperti itu dan mau punya prinsip kehidupan yang seperti itu, ya nggak ada masalah sebenarnya, itu pilihan aja. Tapi ketika kita punya keberanian, itu melatih mental kita.